Shalom saudaraku, hari ini di minggu kelima sesudah Pentakosta, Selasa 29 Juni 2021, bersama saudara-saudari kita yang menikmati kasih karunia Tuhan melalui sukacita usia yang bertambah dan beragam kehidupan yang akan kita hadapi, kita patut bersyukur untuk setiap kekuatan, kesehatan, waktu, dan kesempatan yang kita alami dalam anugerah Tuhan. Teristimewa bagi usia kelahiran untuk Ibu Delta Ayu Lestari, Ibu H.A. Simanjuntak, anak Mose Purba, Saudara Yogi Satria Paradasi Hombing, Bapak Lendi Karel Kaeng, anak Gabriel B. Sidarto Putri, dan Ibu Lisvia Romauli. Doa kami kiranya kasih Kristus senantiasa merahmati dengan anugerah kesehatan, kekuatan, hikmah dan kebijaksanaannya dalam sukacita yang dialami bersama dengan kehidupan keluarga terkasih. Kini saudaraku, kita akan mendengarkan sabda Tuhan melalui program Balturia Ministry. Mendahulunya kita sehati dalam doa. Bapa yang mulia, tolonglah kami yang terbatas ini di dalam memahami kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Karuniakanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah dengan hikmat Allah setiap kami boleh dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan iman dan percaya kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-15 yang menyatakan, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku, sebuah teko yang berisi kopi tentu akan mengeluarkan kopi ketika dituang. Sekalipun gelas-gelas di sekitarnya berisi sirup, teko yang berisi kopi tetap saja mengeluarkan kopi. Sebaliknya, teko berisi sirup tidak mungkin mengeluarkan kopi, sekalipun gelas-gelas di sekitarnya berisi kopi semua. Sesuatu yang keluar pastilah sesuai dengan yang tersimpan di dalam. Hal ini berlaku pula untuk hati manusia. Cara pikir, tutur kata, dan tingkah laku manusia pastilah dipengaruhi oleh isi hatinya, bukan seperti apa yang terjadi di sekitarnya. Saudaraku, bagian firman Tuhan di saat ini berisikan pernyataan dan pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Tesalonika untuk berusaha hidup baik, penuh kasih dan damai dengan sesama, tidak membalas dendam karena sakit hati kepada sesama sebagai dampak dari perbuatan mereka yang jahat, tetapi pentingnya memiliki roh pengampunan oleh karena dasar kasih Kristus. Mengapa demikian, saudaraku? Oleh karena ketidakmampuan untuk mengampuni atau mengasihi seringkali dikaitkan dengan besarnya kesalahan yang orang lain perbuat kepada kita. Bagaimana mungkin saya bisa mengampuni orang yang sudah melukai hatiku? Padahal mengampuni tergantung pada hati kita, bukan tergantung pada hal-hal di luar kita. Jika hati kita dipenuhi dengan kasih Allah, maka kasih Allah yang ada di dalam hati kita itu yang akan memotivasi, mendorong kita untuk mengampuni tanpa memandang besarnya kesalahan orang lain. Sekali lagi, apa yang ada di hati kita, itulah yang akan keluar, saudaraku. Sebaliknya, jika pada dasarnya hati kita sudah pahit, maka kita pun akan sulit mengampuni kesalahan orang lain yang bahkan sangat kecil atau sangat remeh sekalipun. Saudaraku, mengasihi atau membenci, mengampuni atau menolak mengampuni, memberkati atau mengutuk, memuji atau mencaci, itu semua bersumber dari hati kita. Secara manusia sangat sulit untuk mengampuni orang-orang yang telah menyalibkannya. Tapi Yesus justru memintakan pengampunan Bapa untuk mereka. Jelaslah bahwa keputusan Yesus untuk mengampuni bersumber dari hatinya yang penuh belas kasih dan bukan dipengaruhi oleh sikap mereka yang jahat kepadanya. Apa yang di dalam, itulah yang akan keluar, saudaraku. Tidak peduli seperti apa sikap
dan respons orang-orang di sekeliling kita. Apa yang ada dalam hati kita, itulah yang menentukan. Karena itu, kita tetap bisa hidup dalam kasih di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kebencian seperti sekarang ini. Mintalah hikmat Tuhan dan tuntunan Roh Kudus untuk melepaskan pengampunan kepada sesama, supaya kita dapat hidup damai penuh kasih dengan sesama. Memang sulit, namun bukan berarti tidak bisa. Memang berat, tapi bukan berarti tidak mungkin. Bebaskanlah diri kita dari dendam, saudaraku, dan lepaskanlah pengampunan. Amin. Mengakhiri perenungan kita di saat ini, mari kita sehati dalam doa. Syukur dan terima kasih ya Bapa, untuk hari baru di pagi ini. Kami dapat menikmati mentari pagi dengan nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Demikian untuk sapaan sabdamu, ia mengingatkan kepada setiap kami untuk hidup dalam kebaikan, penuh kasih dan damai dengan sesama. Walaupun tak selamanya kebaikan itu berpihak kepada kami. Berkatilah kami, dan biarlah hanya kuasa rencana dan rancangan kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami, serta cukupkanlah apa yang menjadi bagian kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Ingatlah, tindakan kita ditentukan oleh apa yang ada di dalam hati kita, bukan ditentukan orang-orang di sekeliling hidup kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.